Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Julita dengan nomor NIM 2014070106. Saya berasal dari kelompok 1, akan membahas mengenai fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia. Tolong adalah semua perhatikan. Oke, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini, hari ini kita akan belajar mengenai materi fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Di sini, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Coba saudari. Makhluk yang tidak mati. Nah, jadi betul ya. Jadi makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernyawa atau makhluk yang tidak mati. Makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki suatu ciri-ciri. Coba Selfie sebutkan makhluk hidup di dunia ini ada berapa? Ada 3. 1 manusia, 2 hewan. Yang ketiga? Gak tahu. Coba Hyung. Tumbuhan. Nah, jadi pas ya. Makhluk hidup di dunia ini ada 3 macam. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Jadi hari ini kita coba membahas mengenai makhluk hidup pada manusia. Manusia di sini memiliki ciri-ciri. Siapa yang tahu ciri-ciri dari manusia itu sendiri? Coba Salma. Bergerak. Selfie. Bernafas. Coba yuk. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Terus selanjutnya Selfie. Berkembang biak. Coba Salwa. Beradaptasi. Jadi betul ya, ciri-ciri dari manusia itu beradaptasi. Coba siapa yang tahu lagi? Aku, Bu. Coba. Memerlukan makanan. Nah, jadi ada sedikit tambahan dari Ibu bahwa ciri-ciri dari manusia itu ada. Yang pertama tadi bergerak, bernapas, kemudian tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, memerlukan makanan. Udah mengerti kan semuanya? Udah, Bu. Jadi tambahannya yaitu bereaksi terhadap rangsangan atau yang ada di lingkungan kita. Seperti kayak ini tadi. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Oke. Jadi manusia di sini memiliki sistem organ ya. Coba lihat semuanya, papan tulis. Sistem organ yang pertama yaitu sistem pernapasan manusia. Siapa yang tahu manusia di sini bernapas dengan apa? Aku, Bu. Nah, Paru-paru. nah, dengan paru-paru. Coba di sini Ibu telah menggambarkan mengenai sistem pernapasan manusia. Coba ini Kak Saifah. Jadi manusia itu bernapas dengan paru-paru. Ini prosesnya ya, proses dari sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Coba kalian lihat ya, hidung. Hidung itu berfungsi untuk menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Paru-paru di sini ya. Nah, dan menyaring udara agar tidak masuk ke seluruh tubuh. Lah, yang kedua adalah faring. Faring di sini berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk ke tubuh lewat faring ke trakea. Di sini ya. Tolong. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah laring. Laring disebut sebagai kotak suara. Jadi ini ya. Nah, yang memiliki 2 pita suara yang tugasnya yaitu memproduksi suara. Sudah tahu? Udah jelas semuanya? Sudah, Bu. Nah, yang keempat adalah trakea. Di sini seperti rongga-rongga halus ya. Jadi trakea itu disebut sebagai batang tenggorokan yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru.
udara ke paru-paru. Lah, Kalau kelindas atau kakak mau? tolong Yung, simak dulu. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus. Yang di lingkar ini ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Nah, fungsinya yaitu untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan cabang bronkus yang tugasnya yaitu menyalurkan udara ke alveoli atau membawa udara yang kaya oksigen ke kantong udara alveolus. Selanjutnya yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru di sini yaitu ini bagiannya. Iya, Bu. Udah tahu kan? Udah jelas kan? Lah, paru-paru di sini merupakan sebuah tempat menampung udara sehingga oksigen bisa disalurkan ke tubuh. Oke, anak-anak, mungkin semuanya udah pada mengerti apa itu sistem pernapasan pada manusia. Lanjut kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi yang pertama adalah rongga mulut. Mulut ini, di dalam mulut ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Jadi gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus dan lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini fungsinya mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung ini fungsinya untuk memecah makanan yang dari kerongkongan tadi menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian kita masuk ke usus halus. Usus halus ini adalah fungsinya untuk menyerap nutrisi makanan dan minuman. Jadi makanan yang dari lambung tadi tersalurkan di usus halus. Kemudian diserap dengan berbagai cara. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar yaitu bagian luar dari usus halus. Jadi fungsinya untuk mengolah sisa-sisa makanan dari usus halus tadi yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh usus halus. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu anus. Anus ini yaitu membuang sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau yang disebut dengan ninja. Jadi gimana anak-anak? Sudah pada mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, kita masuk ke sistem yang ketiga, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jantung, yang kedua yaitu pembuluh darah. Kita masuk ke jantung dulu ya. Jadi jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian dari jantung itu apa saja, Bu? Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua serambi kiri, ketiga bilik kanan, dan yang keempat adalah bilik kiri. Kita akan bahas beberapa fungsinya. Yang pertama adalah serambi kanan. Apa itu fungsi serambi kanan? Yaitu menerima darah kotor. Yang kedua, serambi kiri. Apa itu fungsinya? Yaitu menerima darah bersih yang telah mendapatkan oksigen. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Udah jelas ya? Udah, Bu. Nah, yang terakhir yaitu bilik kiri. Apa itu bilik kiri? Berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Nah, kita akan masuk ke pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu terbagi pula menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuluh nadi, yang kedua adalah pembuluh balik, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Yang pertama tadi pembuluh nadi. Pembuluh nadi disebut sebagai pembuluh arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik disebut dengan pembuluh vena yang berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung.
dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi menukar cairan dan nutrisi. Kedua zat ini mengalir melalui kapiler yang dapat menembus ke dalam jaringan tubuh. Ini peredaran darah kecil ya, dan ini peredaran darah besar. Gimana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Jadi kira-kira itu saja materi yang kita bahas mengenai bagian tubuh makhluk hidup beserta fungsinya. Dapat kita simpulkan ya bahwa sistem dari bagian tubuh makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 organ. Yang pertama adalah organ pernapasan manusia, yang kedua tadi sistem atau organ pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga yaitu sistem peredaran darah pada manusia.